Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, rasa syukur tidak terhingga dan amat senang sekali berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap bersemangat untuk melaksanakan perkuliahan ya. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang manajemen ternak perah yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lebih detail manajemen pemerahan sapi perah. Karena kita tahu bahwa titik tolak untuk mendapatkan produksi yang baik itu harus didukung bagaimana kita mengelola pemerahan ya, tergantung pada tata laksana pemerahan ini. Nah, apa sarana yang harus disediakan untuk pemerahan ini? Ya, kadang-kadang sederhana yang harus Anda persiapkan tetapi harus ada. Yang pertama itu adalah peralatan susu, misalnya cawan tes, strip cup ya. Cawan tes ini digunakan untuk awal kita melihat apakah susu kita dalam keadaan normal atau terindikasi ada kelainan. Nah, ini pentingnya strip cup ini ya. Kemudian ember dan ember tempat untuk susu dan milk can. Milk can ini nanti untuk memasukkan susu. Ini ada gambaran milk can ya. Ini adalah milk can ya, di mana kita gunakan untuk menampung susu untuk dibawa ke koperasi atau ke tempat penampungan. Yang kedua itu adalah kain lap untuk pemerahan, misalnya kain lap untuk 1 ekor sapi. Ingat, tidak seperti ini ya, ada beberapa tukang cukur ya, cukur rambut, pangkas rambut yang mereka menggunakan handuk itu saja. Nah, itu untuk sapi perah tidak boleh, tidak diperkenankan menggunakan lap bersama-sama. Karena kalau ada salah satu ternak kita mengidap mastitis itu atau penyakit infeksi yang lain, itu nanti bisa menular ya. Yang ketiga itu adalah kain belacu atau kain tetra atau kain popok ya. Kalau misalnya tidak ada kain belacu, kain popok juga yang berwarna putih ya, berukuran 60 x 60 cm untuk menyaring susu. Karena bagaimanapun nanti kalau kita memerah ada saja yang rontokan dari bulu atau kotoran yang mungkin tidak disengaja jatuh ke dalam susu yang kita perah. Yang ketiga, yang keempat ya, maaf, yang D itu adalah sikat ya. Sikat bagaimana nanti kita harus siapkan ya. Kemudian ada keranjang di situ. Ada tidak kalah pentingnya ada ember untuk kain lap yang kotor ya, jangan dicampur dengan kain lap yang bersih. Nah, yang berikutnya adalah bahan cuci hama yang mungkin kita harus siapkan adalah ada sabun di situ. Silahkan kita menggunakan sabun ya. Yang bagus itu adalah sabun yang kira-kira tidak terlalu keras. Kalau misalnya untuk mencuci ambing sapi ya, jangan sampai terlalu keras, nanti bisa terjadi iritasi pada ambing tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah desinfektan untuk suci hama, peralatan susu ya, kemudian kain lapnya dan kain saringnya. Ada beberapa catatan, ada inovasi, ada beberapa kreativitas ya yang menggunakan Biclean itu tidak disarankan karena di situ terlalu keras dan di situ mengandung bahan yang mungkin beracun ya. Misalnya di situ ada karbon tetraklorida yang kalau misalnya mencemari susu itu bisa berbahaya. Pakailah yang standar biasa digunakan untuk mencuci kain ya. Ada beberapa aturan ya di dalam masalah sarana dan prasarana ini ya, berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Peternakan nomor 17 tahun 1983
bahwa peralatan susu yang digunakan untuk mewadahi atau menampung dan mengangkut susu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kedap air. Apa itu kedap air? Ya, tidak tembus air tentunya. Kemudian yang kedua, terbuat dari bahan yang tidak berkarat, ya, tidak mudah berkarat juga. Misalnya bisa dari bahan baja, stainless steel ataupun aluminium. Nah, yang ketiga atau C, tidak mengelupas bagian-bagiannya. Jadi kalau misalnya kita gunakan dalam jangka yang cukup lama, itu tidak mengelupas atau terjadi iritasi pada eh, bahan tersebut. Kemudian yang berikutnya, sudah barang tentu tidak bereaksi dengan susu. Ya, jangan sampai menimbulkan bau. Contoh misalnya ini ya, kalau kita membeli ember yang baru, ya, ember biasa itu suka ada baunya, bau plastik yang sangat menyengat. Dan itu bisa menimbulkan masalah atau bisa mengkontaminasi baunya. Ya, susunya menjadi bau plastik nantinya dan itu sangat tidak benar gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tidak merubah warna. Jangan sampai dengan ember itu lalu susu kita berubah ya, akibat ada rontokan ataupun yang luntur daripada bahan susu tersebut ya, bahan wadah susu tersebut. Kemudian bau tadi yang seperti dikatakan di awal, tidak boleh dari tempat itu bisa menimbulkan bau dan juga bisa mencemari rasa susu, juga tidak dibenarkan. Yang selanjutnya yang juga perlu diperhatikan adalah mudah dibersihkan dan disuci hamakan ya. Nanti kita jelaskan beberapa kriteria ya. Bagaimana misalnya peralatan tersebut supaya bisa atau mudah dibersihkan. Contoh misalnya, sudut-sudut bagian dalam peralatan susu harus melengkung sehingga mudah disikat atau dibersihkan ya. Misalnya Anda bisa lihat ya dengan konstruksi sekarang ya, bentuk atau model susu botol susu anak bayi sekarang itu sudah dikondisikan supaya mudah dibersihkan. Nah, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya itu jangan sampai lancip tetapi melengkung sehingga begitu kita cuci atau kita bersihkan dengan sikat itu dengan mudah kita bisa bersihkan. Kemudian sudut-sudut bagian dalam peralatan susu yang lancip akan sulit dibersihkan dengan sikat sehingga sisa-sisa susu dapat menempel di tempat tersebut. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah mikroba pun tumbuh subur sehingga kualitas susu akan menurun. Nah, susu menjadi cepat rusak atau cepat pecah ya. Nah, ini akan merugikan semuanya, merugikan peternak sendiri, merugikan juga konsumen kalau misalnya susu tersebut mudah pecah. Diharapkan kita harus persiapkan sedemikian rupa supaya tidak terjadi kerusakan pada susu yang kita produksi. Nah, salah satu contoh yang di lapangan mungkin Anda akan temukan nih ya, jerigen misalnya. Itu tidak baik untuk mengangkut susu. Kenapa? Karena mulut jerigen yang berulir sulit dibersihkan. Kemudian akibatnya apa? Sisa-sisa susu menempel di bagian dalam mulut jerigen tersebut. Nah, jerigen ini tidak kita sarankan ya. Kemudian juga menggunakan drum plastik, sering juga digunakan untuk menampung susu di tempat penampungan susu. Bagian dalam drum plastik mudah mengelupas dia. Ya, kalau masa pakainya sudah agak lama, itu bisa mengelupas saat dibersihkan dengan sikat ya. Kemudian sisa-sisa susu dapat menempel di bagian tersebut sehingga ini menjadi ancaman ya, karena mikroba itu sangat suka, dia sudah mengincar wah ini ada sisa susu yang menempel, dia akan nanti mudah mengkontaminasi daripada
susu tersebut. Itu akhirnya susu yang kita produksi itu mudah rusak. Nah, bagaimana kita menyiapkan peralatan ya? Peralatan susu dengan urutan langkah-langkah sebagai berikut ya. Ini lebih ke teknis, nanti Anda bisa terapkan di lapangan waktu praktek ya ataupun magang nantinya. Yang pertama adalah membersihkan peralatan susu. Semua peralatan itu harus dibersihkan. Membersihkan dengan sikat dan sabun ataupun deterjen ya. Jangan lupa membilas dengan air bersih tentunya. Kemudian bagus juga membilas dengan air hangat ya, sekitar 40 derajat Celcius atau larutan desinfektan. Nah, apa desinfektan yang bisa kita pakai? Ya, sederhana saja, kita bisa menggunakan kaporit misalnya dengan dosis 200 ppm ya. Jika lebih dari 200 ppm, susu akan berbau kaporit. Nah, seperti air ledeng kita itu kadang-kadang sudah terlalu banyak kaporitnya sehingga baunya tidak menyenangkan bagi kita. Yang kedua, mengeringkan peralatan susu ya. Peralatan susu kita harus keringkan sebelum kita pakai. Nah, peralatan susu bisa diletakkan terbalik pada rak ya, tentu supaya sisa-sisa air itu akan menetes dan keluar. Kemudian berikutnya adalah peralatan susu dibiarkan sampai kering atau bisa juga diangin-anginkan. Ini salah satu contoh bagaimana cara atau tahapan untuk membersihkan peralatan untuk menampung susu ini. Nah, kemudian menyiapkan kain lap dan kain saring untuk pemerahan. Yang pertama, menyimpan kain lap dan kain saring yang kotor setelah pemerahan di ember yang khusus ya. Kemudian mencuci kain lap dan kain saring dengan sabun deterjen. Kemudian membilas kain lap dan kain saring dengan air bersih ya. Membilas kain lap dan kain saring dengan air panas atau hangat sekitar 40 derajat atau larutan desinfektan dengan konsentrasi yang disarankan atau konsentrasi yang aman. Kemudian yang kelima adalah menjemur kain lap dan kain saring. Itu beberapa hal yang harus disiapkan ya. Jadi sangat sederhana sebetulnya. Tapi ini penting ya. Walaupun kain lap ini penting karena jangan sampai ini bisa mengkontaminasi susu yang kita produksi ya. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi di dalam proses manajemen pemerahan ini adalah kebersihan kandang ya. Sudah sejak awal kita jelaskan bahwa susu itu mudah menyerap bau di sekitarnya. Nah, ini kandang yang kotor sangat merugikan karena bisa berakibat buruk, utamanya terhadap kesehatan pemeliharanya sendiri. Kemudian bisa berakibat buruk terhadap kesehatan ternak ya, karena kandang yang kotor penuh dengan mikroba, mencemari ambing dan puting sehingga memudahkan terjadinya penyakit radang ambing atau mastitis. Ingat, sapi itu bagaimanapun itu adalah hewan atau binatang. Dia tidak punya pemikiran, oh ini bekas kotoran saya nih, saya mau pindah nih, nggak mau rebahan di bawah karena di bawah ada kotoran. Tidak mungkin seperti itu ya. Dia akan ya sudah, kalau rebah aja walaupun di situ ada kotoran. Beda dengan manusia, oh ini ada kotoran pasti akan menghindar. Kemudian yang berikutnya adalah menurunkan kualitas susu. Ini akibatnya ya. Susu yang tercemar mikroba sehingga cepat rusak atau cepat pecah atau cepat basi ya. Bahasa yang sederhana yang sering dikatakan itu kok misalnya susunya mudah basi ya, seperti itu ya. Mungkin di dalam manajemen pemerahannya kurang bagus ya. Kemudian susu menjadi bau karena menyerap bau kandang. Ya, hati-hati juga ini ya. Misalnya ke anak kandang yang bagian memerah itu kalau pakai parfum pun walaupun mahal jangan terlalu menyengat, itu nanti
susunya juga bisa bau parfum ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berdasarkan hal di atas, maka kebersihan kandang harus selalu dijaga. Caranya bagaimana? Ya, harus senantiasa membersihkan tempat makan dan tempat minumnya. Karena aktivitas ternak itu ya makan, minum, ya, buang kotoran itu. Nah, itu yang harus dilakukan sebelum melakukan pemerahan, itu mau tidak mau harus dilakukan aktivitas tersebut. Kemudian membersihkan lantai kandangnya ya. Lantai kandangnya kita bersihkan. Yang berikutnya adalah memiliki tempat khusus untuk menyimpan atau membuang kotoran kandang sebelum, selama, dan setelah pemerahan. Tidak boleh ada pekerjaan yang menimbulkan debu. Misalnya lagi nukang nih, lagi memperbaiki kandangnya, usahakan pas tidak dilakukan pemerahan karena itu akan bisa menimbulkan debu yang berterbangan, nanti susunya akan terkontaminasi oleh debu ya. Nah, berikutnya adalah ya yang perlu diwaspadai karena mikroba menyukai kondisi lingkungan yang basah atau lembab. Pada kandang yang basah atau lembab serta tubuh sapi yang masih basah, misalnya selesai dimandikan, sapi langsung diperah ya, akan menyebabkan banyaknya mikroba. Susu dapat tercemar mikroba sehingga kualitas menurun atau menjadi cepat rusak nantinya. Ya, ini ya, mikrobanya sudah siap-siap nih kalau kita tidak bisa membersihkan atau kita tidak bisa bekerja dengan baik atau tidak mengelola kandang itu dengan baik, sudah siap-siap dia untuk merampok susu atau merusak susu kita yang kita produksi. Jadi sebaiknya kondisi kandang dan tubuh ternak selalu bersih dan kering. Nah, berikutnya adalah sebaiknya ternak dimandikan setelah pemerahan. Jika ternak hendak diperah dan kondisinya kotor, ternak tersebut dapat dimandikan dengan syarat hanya membersihkan bagian tubuh ternak yang kotor saja, ya. Caranya bagaimana? Hanya bagian tubuh yang kotor yang disiram dengan air. Sikat bagian tubuh yang kotor dari punggung ke perut dan jatuhkan bulu-bulu yang lepas, ya. Kemudian ambing tidak ikut dibersihkan kecuali kondisinya sangat kotor, misal kena kotoran sapi itu sendiri ya. Hal ini untuk mencegah keluarnya hormon oksitosin terlalu dini, karena begitu kita meset atau kita pijat itu menstimulasi terjadinya keluarnya hormon oksitosin, di mana nanti begitu kita memerah tidak efektif lagi. Jadi produksinya bisa tidak seoptimal kalau pada saat memandikan itu tidak diganggu ininya ya, seolah-olah kita memang belum siap untuk memerah gitu. Jadi ambing itu dipijat atau dimeset kalau atau pada saat kita akan melakukan pemerahan, seperti misalnya anak sapi dia akan menyusu, dia akan menyundul-nyundul ya, menyundul-nyundul dari ambing si induk itu dalam rangka merangsang. Dan respon ya dari induk itu ada di kelenjar pituitarinya, dia akan mengeluarkan oksitosin yang memberikan efek untuk mengeluarkan air susunya. Oke, kita sampai ke persiapan pemerahan ya, atau persiapan pemerahnya itu sendiri. Yang pertama, mempersiapkan kebersihan diri sebelum memerah. Pemerah harus dalam keadaan sehat. Apalagi dengan kondisi sekarang ini sama sekali ya tidak boleh pemerah itu OTG misalnya COVID-19, itu tidak dibenarkan. Yang kedua, kuku harus pendek ya. Kuku yang panjang dapat melukai ambing atau puting. Kemudian pakaian harus bersih. Yang berikutnya adalah mencuci tangan sebelum memerah atau memerah sapi berikutnya. Ingat ya,
sapi satu, bersihkan dulu baru ke sapi berikutnya ya. Kemudian tangan dalam keadaan kering dan bersih pada saat akan memerah ya. Ini kalau misalnya basah ini ya potensi nanti ada mikroba yang eh, ada terikut ya. Kemudian kuku yang panjang dapat menjadi sumber penyakit karena mengandung banyak kotoran dan kuman. Kuku yang panjang juga dapat melukai ambing dan puting. Berikutnya adalah kebersihan telapak tangan ya, berpengaruh terhadap kebersihan dan kesehatan susu. Tangan yang kotor atau tangan yang tidak dibersihkan mengandung banyak kuman ya. Jadi ini akan menimbulkan ini kalau perlu cuci bersih-bersih sebelum kita melakukan pemerahan, kemudian dikeringkan. Kemudian susu mudah menyerap bau lingkungan, oleh karena itu menggunakan pakaian yang kotor dan bau dapat berpengaruh pada kualitas susu. Ingat ya, kan ada orang ya, maaf ini bukan kita ini ya, orang yang di bengkel itu dari rumah sudah necis, segala macam bersih, begitu di tempat ini kadang-kadang di bengkel dia menggunakan baju yang kotor yang mungkin sudah beberapa hari tidak dicuci. Nah, kalau untuk pemerahan tidak dibenarkan, usahakan selalu bersih ya. Kadang kalau di perusahaan yang besar ya, yang sudah bagus itu menggunakan wear pack yang mungkin secara rutin ya diganti dia seperti itu. Nah, ini gambaran ilustrasi. Nanti kadang-kadang dicantolin di kandang, bau kotoran. Nah, itu bisa mengkontaminasi susu yang diproduksi. Ini contoh yang benar ya. Kemudian kebersihan ambing ya. Membersihkan ambing dilaksanakan sesaat sebelum memerah. Membersihkan ambing termasuk membersihkan puting dengan air hangat ya. Tujuannya ambing dan puting menjadi bersih, merangsang pengeluaran susu. Usapan yang sangat hangat pada ambing akan merangsang otak untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Kemudian alat dan bahan untuk membersihkan ambing itu biasa ember yang berisi air hangat atau larutan desinfektan, kain lap bersih, misalnya kain handuk berukuran 50 x 30 cm, sehelai kain lap untuk satu ekor sapi. Ingat, satu helai lap itu hanya untuk satu ekor sapi ya, bukan untuk semua sapi. Kemudian ember untuk menyimpan kain lap yang kotor. Berikutnya adalah cara membersihkan ambing ya. Pertama, celupkan kain lap ke dalam air hangat atau larutan desinfektan yang hangat tersebut. Kemudian peras lap tersebut, air perasan jangan dikucurkan ke sembarang tempat ya. Kemudian bersihkan ambing dan puting dengan kain lap tersebut. Puting dibersihkan dengan cepat, puting jangan ditarik-tarik ke bawah ya. Kadang-kadang iseng juga itu ya. Hanya bagian kain lap yang bersih yang digunakan untuk membersihkan puting tersebut. Kemudian masukkan kain lap yang kotor dalam ember yang lain. Jangan dicampur dengan kain lap yang bersih atau yang belum dipakai ya. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, ini contoh gambaran ya. Jadi bulu ambing yang panjang menyebabkan ambing mudah kotor dan penuh dengan mikroba. Selain itu, ambing menjadi sulit atau lama keringnya. Oleh karena itu, bulu ambing yang panjang sebaiknya dicukur. Jadi, mikroba itu bisa menempel di sela-sela atau bulu-bulu yang di sekitar ambing kalau dia bulunya panjang. Kemudian kita lakukan pemerahan awal ya. Pemerahan awal adalah mengeluarkan 3-4 pancaran susu dari masing-masing puting dengan tujuan mengeluarkan susu yang kotor ya. Mikroba berkumpul pada susu pertama kali diperah ya. Kemudian mengetahui adanya perubahan pada susu, kemudian merangsang pengeluaran susu dengan strip cupnya, kemudian mangkok atau gelas yang dasarnya berwarna hitam merupakan alat untuk melaksanakan pemerahan awal ini supaya kontras dengan
warna susu. Warna susu putih. Kalau misalnya strip cupnya itu warna hitam, maka kalau ada kelainan pada warna susu itu sejak awal sudah diketahui ya. Kemudian masukkan cara pemerahan awal ini, masukkan 3-4 pancaran susu dari masing-masing puting ya ke dalam strip cup ini. Kemudian perhatikan keadaan susu ini. Apakah ada perubahan warnanya, berubah butiran-butiran halus atau penggumpalan, susu pecah ya. Nah, kemudian bersihkan strip cup dan pakai kembali untuk memeriksa ternak yang lain. Susu yang pecah menandakan bahwa ternak tersebut terkena mastitis ya. Sekali lagi, mastitis ini sangat merugikan, bukan Mas Karyo atau Mas Doyo atau Mas siapa saja ya. Tapi mastitis ini berbahaya. Namanya indah, tetapi ini cukup merugikan bagi usaha sapi perah ya. Nah, pastikan susu dipancarkan masuk ke dalam strip cup. Jangan membuang susu hasil dari strip cup ini ke lantai kandang. Ini akan menimbulkan jadi masalah nantinya, bisa menjadi tempat berkembang biaknya mikroba. Nah, sapi muda yang tidak pernah kena mastitis ini seperti ini bentuknya. Sapi tua yang tidak pernah kena mastitis seperti ini. Nah, sapi yang baru sembuh dari mastitis itu ada asimetris di dalam puting ambingnya. Ini sudah sapi yang sudah kena mastitis. Nah, pemerahan dimulai dari ternak perah yang ambing sehat ya. Ternak yang terkena mastitis di perah terakhir. Ingat, walaupun mastitis itu harus dikeluarkan juga, tetapi susunya tidak boleh dimanfaatkan ya. Jadi harus dikarantina seperti sekarang. Kalau sudah terkena penyakit ya harus diisolasi ya, diisolasi mandiri. Oke, jadi susu yang berasal dari sapi penderita mastitis harus dibuang, sayang ya. Harus dibuang, tidak boleh dicampur ya. Ini karena berakibat nanti bisa mencemari ya, dibuang. Tetapi ini contoh yang salah, bukan dibuang di sungai, nanti akan bermasalah juga. Misalnya kita bikin suatu lubang atau tempat yang memang tidak mengkontaminasi yang lain nantinya. Nah, ini langkah kerja pemerahan nih ya, contoh nih ya, ini yang salah ya. Pukul 16 misalnya kita memerah waktu sore ya, 16.02 sudah pindah ke ternak nomor 2. 16.04 dia pindah ke sapi yang ketiga. Pukul 16.06 pindah ke sapi nomor 1. Pukul 16.18 ke sapi nomor 2. Pukul 16.28 pindah ke sapi nomor 3. Ini langkah kerja yang salah ya. Ingat tuh ya. Jadi langkah kerja yang benar, misalnya contoh ini 16 ya, 16 pukul 16 atau jam 4 kita melakukan pemerahan sapi 1 ya. Sampai pukul 16.02 juga tetap sapi 1. Tuntaskan ya. Kita tahu bahwa hormon itu bekerja kurang lebih 8-10 menit. Tuntaskan ya rata-rata kalau bisa satu sapi itu sekitar 8 menit karena bekerjanya hormon oksitosin itu sekitar itu, kisaran itu dari beberapa penelitian ya. Kemudian 16.12 itu sudah berpindah ke sapi kedua. 16.14 masih sama sapi kedua. 16.24 sudah pindah ke sapi ketiga. 16.34 ini juga masih di sapi ketiga. Demikian yang bisa atau langkah kerja yang benar di dalam proses pemerahan. Jadi tuntaskan satu sapi, tidak boleh lebih dari 10 menit. Itu setelah itu baru pindah, cuci bersih dulu kita ya, tangan kita semuanya, baru pindah ke sapi berikutnya. Kemudian cara pemerahan yang dianjurkan yaitu dengan memerah menggunakan seluruh tangan, metode genggam
atau full hand atau wool hand ya. Caranya memerah dengan cara menekan jari ya. Satu persatu secara berurutan ya. Nanti ini ada jari ibu jari ya. Tiap kali tangan terbuka, rongga puting kembali terisi. Jadi tangan kiri dan tangan kanan memerah susu secara bergantian. Kuartir depan diperah terlebih dulu ya. Jadi puting susu bagian depan, kuartir yang bagian depan itu diperah lebih dulu, baru nanti kuartir yang bagian belakang itu ya. Jadi misalnya urutannya ini kemudian telunjuk, jari tengah, jari manis, kemudian kelingking. Jadi berurutan ya di dalam proses pemerahan. Kemudian keuntungan ya metode full hand ini adalah puting tidak menjadi panjang, puting tidak mudah lecet, kemudian merangsang ambing untuk memproduksi susu lebih banyak ya. Tidak perlu menggunakan pelicin atau vaselin ya, sehingga puting lebih mudah disuci hamakan dengan desinfektan, karena kalau pakai vaselin itu menjadi licin, ataupun menggunakan minyak manis atau minyak goreng juga akan licin, dan itu harus benar-benar dibersihkan ya. Kemudian penularan penyakit dari ternak yang terkena mastitis dapat dihindari. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menghabiskan air susu di dalam ambing kanan depan misalnya. Tangan kanan mengurut ambing, kemudian ibu jari digerakkan ke arah kiri ya. Jadi seperti ini ya. Tangan kanan mengurut ambing ya. Ibu jari digerakkan ke arah kiri. Tangan kiri memerah. Ini untuk menghabiskan. Kemudian cara menghabiskan air susu di dalam ambing kiri, tangan kanan mengurut ambing ya, ini tangan kanan mengurut ambing dengan gerakan dari atas ke bawah, sementara tangan kiri ya ini memerah seperti ini ya. Seperti ini kalau ini ya gambarannya. Oke. Berikutnya ya, cara menghabiskan air susu di dalam ambing kanan belakang. Tangan kiri mengurut ambing, tangan kanan memerah ya, seperti itu. Kemudian cara menghabiskan air susu di dalam ambing kiri belakang ya. Tangan kiri mengurut ambing dengan gerakan dari atas ke bawah. Tangan kanan memerah seperti ini ya. Jadi itu. Nih, kelihatan tangan kirinya di ambingnya, kemudian tangan kanannya itu adalah di puting susunya. Kemudian cara pemerahan yang tidak dianjurkan ya. Cara memerah yang kurang baik misalnya dengan menarik puting ya, puting tercakar nanti oleh kuku dan lain-lain yang dapat berakibat buruk pada ternak perah, antara lain ternak merasa nyeri atau kesakitan, puting menjadi panjang ya. Puting sering lecet dan pori-porinya menjadi terbuka sehingga memudahkan terjadinya mastitis tadi. Bila terus-menerus menggunakan pelicin atau vaselin, penularan penyakit mudah terjadi karena mencuci ambing ataupun puting yang ada vaselinnya itu lebih susah karena dia itu kan ada lemaknya di situ sehingga bisa menempel ya. Walaupun bukan vaselin, misalnya minyak minyak goreng atau minyak manis istilahnya ya, itu tetap lebih susah di dalam membersihkan. Kemudian sering terjadi kematian dari puting tersebut. Nah, selama pemerahan sebaiknya ternak tidak diberi pakan. Jika ternak terlalu banyak bergerak atau tidak tenang, boleh diberikan sedikit makan ya. Karena apa? Itu bisa mengkontaminasi ya. Kemudian jangan menggunakan vaselin. Vaselin akan menutupi permukaan puting. Akibatnya larutan desinfektan tidak akan melekat pada saat dipping. Waktu penyelesaian pemerahan itu kan harus dikasih desinfektan atau dipping. Ini bisa tertutupi oleh vaselin sehingga zat desinfektan dipping ini tidak bisa bekerja secara optimal dan bisa menimbulkan masalah kalau ada di situ mikroba yang bisa menginfeksi dari puting tersebut.
Nah, bagaimana mensuci hamakan puting? Setelah selesai memerah ke tempat puting, maka satu ekor ternak puting harus langsung disuci hamakan atau desinfeksi atau disterilkan dengan menggunakan larutan desinfektan. Pada saat ini lubang puting masih membuka. Caranya bagaimana? Puting direndam atau didipping ya di dalam larutan desinfektan ini ya. Kemudian dalam beberapa detik ya, puting disemprot larutan desinfektan dengan alat penyemprot, juga bisa menggunakan sprayer juga bisa. Silahkan nanti yang ada di sekitar Anda, misalnya yang Anda punyai atau dipunyai oleh perusahaan ya, apakah dicelupkan seperti ini atau disemprot pakai sprayer ya. Nah, ini kejadian kalau sesaat setelah puting didesinfeksi ya. 2 sampai 3 menit setelah puting desinfeksi ini tertutup dia. 15 sampai 30 menit setelah puting didesinfeksi ini akan lebih merapat dia ininya ya, tertutup dia. Sehingga kemungkinan kalau ada mikroba dari luar tidak bisa masuk. Berbeda kondisi ambing tanpa desinfeksi puting ya. Jika tidak melaksanakan suci hama, puting mikroba dapat masuk ke dalam puting ya. Sesaat misalnya ini setelah dilakukan pemerahan 1-2 menit setelah pemerahan, mikroba mulai masuk ke dalam rongga puting. 15 sampai 30 menit setelah pemerahan, mikroba sudah masuk ke dalam ya, ke dalam rongga puting ini. Nah, ini yang potensial menimbulkan kejadian mastitis tersebut. Begitu pentingnya kita melakukan dipping tersebut. Keuntungan melakukan suci hama puting ya, walaupun lubang atau mulut puting terbuka, mikroba tidak dapat masuk ke dalam puting dengan kondisi ini. Sehingga mastitis yang kita harus waspadai dapat kita hindari dengan baik ya. Jika terlambat melaksanakan suci hama puting, mikroba yang berada di luar tidak dapat masuk akibat terhalang lapisan desinfektan ya. Kemudian tetapi mikroba yang sudah berada di dalam puting akan dapat tumbuh dan berkembang. Ini kalau terlambat ya. Oleh karena itu harus benar-benar kita lakukan setelah pemerahan itu dilakukan dipping sesegera mungkin. Nah, yang tidak kalah pentingnya untuk peternak sapi ya, terutama sapi perah, ini adalah pencatatan produksi ya, yang dikenal biasanya dengan recording ya, produksi susunya, karena untuk mengevaluasi nanti produksi apakah ternak yang kita pelihara itu produksinya bagus atau tidak. Nah, pencatatan produksi susu ini mencatat produksi susu harian atau pemerahan pagi dan sore, merupakan pekerjaan penting dari catatan produksi susu yang dapat diketahui. Kemampuan ternak perah dalam menghasilkan susu ini harus tercatat ya. Kemudian kita analisa usaha ternaknya. Jadi apakah si A ini biasanya sapi perah itu dikasih nama ya, Madonna misalnya ya, Madonna. Berapa produksi paginya? Ini nama peternaknya atau nama ternaknya ya, pagi berapa, sore berapa, jumlah sesuaikan dengan tanggalnya ya, jadi jumlah totalnya berapa. Jadi setiap ekor itu harus tercatat, ada rekodnya. Nah, ini sangat penting ya, sebaiknya menggunakan timbangan ya produksinya, jangan dilitrin, akan susah ditimbang. Sebaiknya menggunakan timbangan kilogram agar produksi susu dapat diukur lebih akurat daripada diliterin ya. Kemudian pengumpulan susu ke TPS. Susu merupakan makanan bergizi tinggi dan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba. Nah, pertumbuhan mikroba ini dipengaruhi oleh makanan, kelembapan suhu dan suhu ya. Dalam lingkungan yang baik, mikroba akan berkembang biak secara deret ukur bersamaan dengan bertambahnya waktu. Ini sangat cepat sekali ya. Ya, jadi misalnya bakteri dalam 0 menit 1, ini bisa 2 menit itu bisa bertumbuh terus ya, 4 terus 8, 64 ya.
Terus yang 4 ribuan ya, kemudian 200 ribuan sampai ini 8 jam itu bisa 1.000.000 bakteri ini 8 jam ya. Sangat cepat sekali ya proses bertumbuh kembangnya mikroba ini. Oleh karena itu harus diwaspadai ya. Begitu selesai produksi, kita dengan segera mengantar ke tempat pengumpulan, bisa koperasi atau industri IPS ya, pengolah susu ya. Mikroba tidak dapat berkembang biak pada suhu rendah. Jika suhu semakin rendah, maka pertumbuhan mikroba itu semakin jelek. Oleh karena itu, susu dan hasil olahannya disimpan pada suhu rendah, misalnya 4-5 derajat Celcius. Nah, selesai pemerahan, susu harus segera dibawa ke tempat pengumpulan susu atau TPS, atau langsung ke tangki pendingin KUD, koperasi susu koperasi yang ada di sekitarnya ya. Menunda pekerjaan ini berarti memberi peluang pada mikroba untuk berkembang biak sehingga susu menjadi cepat rusak. Ya, ini ya, jadi harus segera. Kalau misalnya kita sudah mempunyai atau sudah melakukan pemerahan. Nah, ingat nih, jangan ini ya, harus diingat nih, susu segar harus dibawa dengan menggunakan milk can ya, tempat khusus yang sudah digambarkan di depan ya, atau ember yang tertutup atau bertutup dia. Jika wadah susu tidak tertutup, maka susu akan tercemar, penuh mikroba dan cepat menjadi rusak. Ini misalnya kita punya ide pakai daun pisang, nanti ada memori daun pisang ya. Ini tidak dibenarkan. Jadi susu ini harus menggunakan tempat yang benar ya. Nah, ini kita akan jelaskan kalau misalnya ada kejadian mastitis apa yang harus dilakukan ya. Pertama itu segera laporkan kepada petugas kesehatan hewan atau dokter hewan atau mantri hewan bila mendapatkan gejala mastitis. Ya, urutan pengobatannya biasanya ambing mastitis diperah sampai habis atau kosong untuk mengeluarkan racun, reruntuhan sel, hasil metabolisme mikroba biasanya bernanah dia ya. Pada pemerahan terakhir sore hari, obat anti mastitis, antibiotika misalnya dimasukkan ke dalam puting ya. Sebaiknya dilaksanakan pemeriksaan bakteriologis ya dan antibiogram untuk menentukan jenis obat apa yang akan digunakan. Kemudian harus diperhatikan aturan pakai obat ya tersebut ya. Misalnya pengobatan dilakukan 3 hari berturut-turut dengan jarak pengobatan misalnya 24 jam. Kemudian ambing kembali diperah sampai kosong setelah 12 jam pengobatan. Ambing diperah lebih dari 2 kali sehari sesering mungkin. Uji mastitis dilakukan 2-4 minggu setelah pengobatan bila jumlah sel radang tetap tinggi. Sebaiknya dilakukan uji bakteri antibiogram kembali. Demikian ya yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Tetap semangat. Terima kasih ya. Salam sehat selalu. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.